Haleluya, shalom jemaat yang Tuhan kasihi. Kita mau pada minggu ini berfokus tetap seperti tema minggu yang lalu saudara. Yaitu kita mau penuh dengan Roh Kudus dan iman. Kita lanjutkan mempraktekkan ini saudara. Nah karena itu saya ingin mengulang ya. Apa itu artinya saudara kita penuh Roh Kudus dan penuh dengan iman. Ya, ingat saudara, penuh dengan iman itu adalah penuh dengan firman saudara. Di mana saudara ya firman Tuhan itu kita renungkan seperti Mazmur pasal 1 saudara, kita renungkan dengan prinsip Hagah. Ya, kita merenungkannya, berkomat kamit, bergumam, merenungkan firman itu siang dan malam, maka kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air saudara, ya, yang akan berbuah pada musimnya, yang tidak akan layu daunnya, dan apa saja yang kita lakukan berhasil. Ya saudara, kenapa? Karena saudara kita penuh dengan ya firman. Firman itu kita cerna, ya, kita kunyah. Ya, kita renungkan, ya, kita saudaraku confess firman itu saudara, sehingga dia jadi iman. Nah kalau dia udah jadi iman saudara, apa saja yang kita lakukan yang sesuai dengan yang kita percayai itu akan berhasil saudara. Kenapa? Karena segala sesuatu saudara harus berdasarkan iman. Tanpa iman saudara, bahkan kita akan gagal karena segala sesuatu tanpa iman adalah dosa. Dosa artinya di luar sasaran. Jadi tanpa iman saudara, kita lakukan apapun dosa. Nah, makanya kita mau terus penuh dengan firman saudara. Ya, kita terus semangat saudara merenungkan firman Tuhan. Ya. Nah, apa saja saudaraku yang kita saudaraku mau dapatkan janji-janji Tuhan itu, kita perlu renungkan sampai dia menjadi iman. Masih ingat saudara, Abraham, ya Abraham saudara diberikan saudaraku janji dia akan jadi saudaraku bapak banyak bangsa, tapi dia nggak punya anak. Tapi Tuhan ajar dia merenungkan janji Tuhan. Bagaimana merenungkannya saudara? Siang dia disuruh hitung pasir, malam dia disuruh saudaraku hitung bintang. Jadi siang malam saudara. Hitung artinya apa? Dia membayangkan janji Tuhan itu saudara. Dia membayangkan saudaraku ya siang dan malam. Akhirnya dikatakan demikian saudara. Maka percayalah Abraham dan hal itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Nah jadi saudara kita harus ya merenungkan firman itu. Ya menggunakan ya saudaraku imajinasi kita merenungkan. Nah tapi kita nggak percaya saudara. Kita merenungkan sesuatu yang bukan dari firman Tuhan. Tapi dari keinginan-keinginan kita. Nah ada yang mengajarkan saudara. Kalau kamu mau dapat apa saja yang kamu inginkan, asal kamu imajinasikan nanti kamu dapat. Nah hati-hati, gak semua yang saudaraku kita inginkan itu sesuai kehendak Tuhan. Jangan-jangan itu adalah keinginan daging kita. Contoh, ada orang bilang kalau kamu mau kaya, ya kamu imajinasikan kamu kaya, nanti benar kamu kaya. Padahal ada ayatnya, jangan ingin kaya. Ingin kaya itu enggak alkitabiah saudara. Tapi kalau kita ingin terus kita renungkan terus bahaya sekali saudara. Jadi kita enggak percaya itu saudara. Ya, karena nanti kalau yang kita renungkan bukan sesuai dengan firman, ya, nanti saudaraku itu bukan dari Tuhan. Ya, kita dapatkan sesuatu yang bukan dari Tuhan. Ya, ada orang berkata, kalau kamu mau kaya, renungkan kamu, gaji saya 100 juta sebulan, ya. Mau mobil, saudara, renungkan mobilnya, ya, supaya nanti kalau kita renungkan warnanya, mereknya, tahunnya, tahun berapa nanti kita dapat. Itu enggak alkitabiah, saudara.
Ya, atau kita renungkan, kamu mau dapat istri yang cantik nggak? Kayak artis Korea, renungkan. Ya, renungkan wajahnya, hidungnya luar biasa. Ya, warna kulitnya, tingginya, ukurannya. Saudara, itu nggak alkitabiah. Ya, kita bukan begitu, saudaraku, merenungkan janji Tuhan itu. Harus yang sesuai dengan firman. Itu yang boleh kita, saudaraku, renungkan, bayangkan, imajinasikan, saudara. Ya, jadi saudara, kita lakukan itu. Confess, renungkan. Confess, renungkan. Kita dapat, saudaraku, iman itu. Iman itu, saudaraku, ya, dia diperoleh dari perenungan, di mana kita penuh dengan firman. Ya, maka saudara, kita dapat imannya, saudara. Luar biasa. Nah, bagaimana penuh dengan Roh Kudus? Ya, saya ingin lagi, saudaraku, mengajak kita ya mengulang, praktekkan, saudaraku. Nah, penuh Roh Kudus itu artinya ya kita apa, saudaraku, dikendalikan sepenuhnya oleh Roh Kudus. Ya, dikuasai oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Artinya kita dibenamkan ke dalam Roh Kudus. Makanya baptisan Roh Kudus itu artinya saudara dibenamkan ke dalam Roh Kudus. Di mana saudara ada di dalam Roh, dilingkupi dengan kuasa Roh. Saudara berjalan bersama dengan Roh Kudus. Nah, inilah penuh dengan Roh Kudus, saudara. Ya, setelah kita dibaptis oleh Roh, kita mesti terus-terusan penuh dengan Roh Kudus. Ya, nah, saya bacakan, saudaraku, ayatnya berkata demikian. Ya, di dalam Galatia pasal 5 ayat 16 dan 18. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, ayat ini bilang, saudara, hiduplah oleh Roh. Ya, bahasa Inggrisnya walk in the Spirit, berjalan dalam Roh. Jadi saudara ada di dalam Roh, ikutin ya gerakannya Roh, dikendalikan oleh Roh, dipimpin oleh Roh. Ya, kalau saudara dipimpin oleh Roh, hidup ya berjalan oleh Roh, ya hidup di dalam Roh, saudara, apa yang terjadi? Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nggak bisa, saudara, karena seluruh hidup saudara ya sudah dikuasai oleh Roh Kudus. Kedagingan saudara mati, ya kedagingan saudara pasti mati. Sebab Roma 8 ayat 13 sampai ayat 14. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati, ya. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Wah, ini luar biasa, saudara. Kalau kita hidup menurut daging, katanya, kita pasti akan, saudaraku, mati karena keluar apa, saudaraku, perbuatan-perbuatan daging, ya. Tapi jika oleh Roh, ya, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Wah, ini luar biasa. Jadi kita nggak usah sibuk mematikan kedagingan kita, saudara. Kita sibuk ya ikut Roh Kudus, mengalir bersama Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, dikendalikan oleh Roh Kudus. Kalau kita sepenuhnya dikendalikan oleh Roh Kudus, saudara, perbuatan daging mati. Nah, apa yang terjadi? Buah roh muncul. Ya, buah roh pasti muncul. Ayat 14, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Nah, kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, saudara, kita menjadi anak Allah, son of God. Ya, kita menjadi anak yang dewasa, saudara. Ya, bukan kanak-kanak lagi, dewasa. Jadi mari kita terus dipimpin oleh Roh. Ya, ketika kita dipimpin Roh, daging kita, saudaraku, mati perbuatan-perbuatannya. Nah, kalau mati yang keluar apa, saudara? Buah Roh. Maka kita mulai makin dewasa, makin dewasa.
Jadi Roh Kudus, saudara, membawa kita menuju kedewasaan, saudara. Ya, jadi Roh Kudus bukan hanya memberi kita kuasa, melakukan pelayanan kuasa, tapi juga Dia mengubah kita makin dewasa, makin dewasa, makin dewasa, bertumbuh makin, saudaraku, menuju keserupaan dengan Kristus. Karena itu kita tetap semangat ya, saudara. Jangan berhenti. Mari kita penuh dengan iman, penuh dengan Roh Kudus, saudara. Ya, seperti tokoh-tokoh dalam Alkitab yang kita pelajari minggu lalu, masih ingat saudara? Seperti Barnabas, ya, dia penuh dengan Roh Kudus dan iman. Seperti Filipus, dia penuh dengan Roh Kudus dan iman. Seperti Stefanus, dia penuh dengan Roh Kudus dan iman. Saudara, ini akan membuat kita, saudaraku, menjadi ya orang Kristen yang bergairah, yang sungguh-sungguh semangat ya saudara, dan kita akan jadi, saudaraku, penuai-penuai yang, saudaraku, akan menuai dengan efektif di akhir zaman ini. Ingat saudara, penuaian ini tidak akan berhenti. Apakah saudara mau jadi penuai-penuai yang efektif? Mari siapkan hati kita. Ya, jangan kita, saudaraku, sibuk memikirkan problem kita, kesulitan kita, masalah kita. Nggak ada habisnya, saudara. Mari kita, saudaraku, siapkan diri kita. Ya, kita penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan iman. Tuhan nanti ya bawa jiwa-jiwa kepada saudara, dan saudara akan melayani mereka. Ya, saudara akan mendemonstrasikan ya saudara kuasa Allah untuk memberitakan Injil kerajaan, sehingga mereka yang mendengar Injil itu, saudaraku, mereka percaya karena disertai dengan demonstrasi kuasa. Dan bukan hanya itu, mari kita siap, saudaraku, untuk ya mengajak mereka, saudaraku, untuk masuk ke dalam, saudaraku, kompak-kompak. Dan kita, saudaraku, ya siap menjadi murid Kristus, memuridkan mereka, saudara, supaya mereka bertumbuh dalam Kristus. Haleluya. Saudara, mari kita tetap semangat ya. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin.